أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal musyahidun rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam channel yang insya Allah taala akan tetap mengudara, yang terus membahas tentang ilmu-ilmu keislaman, yang semoga Allah Subhanahu wa taala membuahkan pemahaman yang benar kepada kita, membuahkan amal yang soleh dan keyakinan yang kuat, yang mana ini adalah channel rintisan jika dibanding dengan channel-channel para asatidzah yang lain. Tentu jauh tertinggal dari mereka, tetapi ma la yudriku kulluh la yudraku julluh, ma la yudraku kulluh la yudraku julluh, ya, apa yang tidak bisa dirangkai, diraih semuanya, maka yang sebagian pun jangan ditinggalkan. Ya, kita tidak terasa telah tertinggal dari pembelajaran kitab Adalur Rasyid ila Mutunil Aqidah wa Tauhid. Terakhir kita membahas ada 8 bulan yang lalu, hampir 1 tahun. Allah musta'an. Ya, karena kesibukan mengajar, kesibukan taklim, kesibukan mengatur sebuah lembaga dan yang lain sebagainya, sehingga kegiatan yang sangat mengasihkan ini, yaitu tentang belajar, kadang terlampau jauh, ya. Sehingga pada kesempatan yang ringkas ini, kesempatan yang singkat ini, kita berusaha melanjutkan kembali pembacaan kitab Ushulus Sunnah lil Humaidi rahimahullah ta'ala. Kita telah membahas 3, kalau tidak salah, 3 pembahasan pertama, yaitu tentang sunnah, kemudian tentang iman, ucapan dan amalan, dan yang ketiga adalah kita membahas tentang tarohum, yaitu ucapan rahmat, ya, doa rahmat kita kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada pagi hari ini kita akan membahas lanjutan dari naskah Ushulus Sunnah lil Humaidi, yaitu ucapan penulis, wal Qur'anu kalamullah, Al-Quran adalah firman Allah. Lalu beliau mengatakan, sami'tu Sufyan yaqul wal Qur'anu kalamullah wa man qala makhluqun fahuwa mubtadi' lam nasma' ahadan yaqulu hadha. Al-Quran adalah kalamullah. Siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka dia adalah mubtadi' atau ahli bid'ah. Kami belum mendengar seorang pun yang mengatakan demikian. Maksud dari Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah adalah ucapan Allah Ta'ala yang hakiki, bukan ciptaan, bukan suara makhluk, sebagaimana klaim sebagian pihak yang mengatakan Al-Quran adalah al-ibarah an kalamillah, ungkapan dari firman Allah, itu bahasanya Jibril, kata sebagian kelompok ini, dan bukan pula makna yang diciptakan, ya, dalam diri Jibril alaihissalam atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini merupakan penegasan akidah ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana diterangkan oleh para imam, diantaranya Imam Ahmad, Imam Ibn Khuzaimah, dan termasuk Imam Al-Humaidi dalam hal ini. Kata beliau, aku mendengar Sufyan, yaitu Sufyan Ibn Uyainah, mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Siapa yang berkata makhluk, yaitu Al-Quran adalah makhluk, maka dia adalah seorang ahli bid'ah. Ya, bagi mereka yang fobi dengan kata-kata bid'ah, maka hati-hati agar tidak disebut bid'ah dengan berpendapat dengan ucapan ini, yaitu Al-Quran makhluk.
Kata beliau, kami tidak pernah mendengar seorang pun berkata demikian. Ini bentuk penolakan beliau, Sufyan ibn Uyainah, terhadap paham Jahmiyah dan Mu'tazilah yang muncul di masa setelahnya, yang menganggap Al-Quran itu diciptakan. Sufyan menegaskan bahwa pandangan semacam ini tidak dikenal di kalangan salaf. Bagi siapa yang ucapannya tidak tegas dalam hal ini, ya, maka jangan sekali-kali dia menisbatkan diri kepada salaf. Ya. Kata beliau, aku mendengar, ya, Sufyan, itu ucapan beliau setelahnya di paragraf beliau, paragraf setelah mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Saya itu ya Sufyan yaqulu al-imanu qaulun wa amal, ya. Yazidu wa yankus, bertambah dan berkurang. Lalu saudaranya Ibrahim bin Uyainah mengatakan, ya Aba Muhammad la taqulu yankus, wahai Abu Muhammad, yaitu Sufyan bin Uyainah, jangan kau ucapkan iman itu berkurang. Faghadiba, maka Sufyan bin Uyainah pun marah. Waqala uskut ya sabi, wahai anak, diam kamu. Bala yabqa minhu syai', bahkan iman itu bisa tidak bersisa sedikit pun, ya. Bahkan iman bisa tidak berkurang, tidak bersisa, artinya hilang sama sekali. Hilang sama sekali, tidak tersisa sedikit pun di dalam hati, ya. Ini adalah definisi iman menurut salaf, yaitu terdiri dari 3 unsur. I'tiqadu bil qalbi, keyakinan dalam hati, al-qaulu bil lisan, yaitu ucapan diikrarkan dengan lisan kita, dengan mulut kita, al-amal bil jawari, yang ketiga adalah amalan perbuatan dengan anggota badan. Iman bisa bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Sebagaimana kita bisa lihat hal ini dalam syarah usul i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah dalam kitab yang dikarang oleh Al-Lalikai, ya. Lalu Ibrahim bin Uyainah, saudaranya, mengatakan, wahai Abu Muhammad, jangan kau katakan berkurang. Maka di sini, ya, mungkin Ibrahim khawatir kalimat berkurang terdengar seperti menafikan iman, ya, atau terlalu keras. Tetapi pandangan ini justru berpotensi menyerupai pandangan kaum Murji'ah yang meyakini iman tidak terpengaruh oleh amal, yaitu tidak terpengaruh oleh amal maksiat, tidak berkurang oleh maksiat. Ini pandangan kaum Murji'ah. Maka Sufyan bin Uyainah marah dan berkata, uskut ya sabi, diam wahai anak kecil, atau wahai pemuda. Bahkan bisa jadi iman tidak tersisa darinya, ya, sedikit pun. Ini penegasan bahwa iman itu bisa melemah, bahkan hilang, apabila maksiat dan kekufuran mengotori hati. Bukan berarti setiap dosa menghilangkan keimanan, ya, ini keyakinan Khawarij. Tetapi jika dosa dilakukan terus-menerus tanpa bertobat, tanpa i'tiraf bidzunub, mengakui diri sebagai orang yang pendosa, maka hati bisa kosong dari keimanan, waliyadzubillah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, para pendengar siaran ini, semoga Allah Ta'ala merahmati kita semuanya. Mengapa tema ini perlu kita bahas terus-menerus, kita ulang-ulang? Ada 3 hal setidaknya agar kita terus semangat membahas dalam hal akidah. Kita terus semangat membahas tema-tema semacam ini. Yang pertama adalah menjaga kemurnian wahyu dari konsep relativisme modern. Di mana banyak kalangan intelektual yang menafsirkan Al-Quran sebagai produk sejarah atau teks budaya Arab kuno, waliyadzubillah. Barangkali mereka orang-orang yang mempelajari Islam dari kalangan orientalis, terpengaruh dengan konsep-konsep orientalisme. Menurut mereka,
Kalau Islam dipelajari dari non-muslim, menurut mereka itu adalah lebih objektif. Sehingga ketika mereka tidak punya filter belajar Islam dari kalangan orientalis, justru mereka terkena subhat, terkena was-was, waliyadzubillah. Maka ucapan Sufyan ibnu Uyainah yang menegaskan bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk, dan tidak tunduk pada konteks budaya manusia, maka ini mengingatkan agar umat Islam ya tidak kehilangan pijakan di tengah konsep relativisme tafsir modern. Hati-hati bagi antum antuna yang belajar di kampus-kampus umum ya, karena kampus-kampus umum itu banyak disusupi oleh pembelajaran-pembelajaran yang nyeleneh ya. Ada filsafat Islam, ada materi-materi yang lain, yang mana dosennya tidak memberi ibaratnya tuh apa namanya, penangkal ya, penangkal akidah yang kuat, bahkan itu diserahkan kepada mahasiswa-mahasiswanya sendiri, sehingga tidak jarang seorang santri masuk kampus Islam, justru keluar dari kampus tersebut makin nyeleneh, makin aneh, waliyadzubillah. Ini alasan pertama ya, menjaga kemurnian wahyu, menjaga kemurnian akidah umat Islam dari konsep relativisme modern. Korelasi kedua, menanamkan kesadaran bahwasanya iman itu dinamis, berkurang dan bertambah. Bahwasanya pandangan salafus saleh, bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang, menanamkan kesadaran spiritual, kesadaran spiritual yang hidup, yaitu bahwasanya iman perlu dijaga dan disuburkan, tidak bersandar pada awal hijrah lalu bersantai-santai ya, terlalu kepedean lalu dia bermaksiat kembali sehingga dia tidak kembali ke dalam konsep hijrah yang awal. Ini bisa naik ya, keimanan ini bisa naik lewat ibadah, lewat zikir, lewat amal soleh, lewat sedekah ya. Tetapi juga bisa turun karena maksiat dan lalai ya. Hal ini sangat relevan di zaman kita saat ini, di mana godaan visual dari medsos, kemudian hedonisme di mal-mal, maka ini menjadikan gangguan konsistensi iman kita saat ini. Sehingga ada pesan tersembunyi dari pembahasan ini bahwasanya agar iman kita perlu dijaga dengan terus komitmen di dalam ibadah, komitmen di dalam amal soleh, majelis ilmu dan seterusnya. Ini yang kedua, yaitu menanamkan kesadaran bahwasanya iman itu dinamis dan perlu dijaga agar tidak terus menurun bahkan habis. Hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan, bahwasanya korelasi ketiga adalah mengikat hubungan antara akidah dan amal. Ya, tadi disebutkan oleh Imam Sufyan ibnu Uyainah, al-imanu qaulun wa amal. Iman adalah ucapan dan amalan, yang mengingatkan bahwasanya keyakinan sejati mesti terwujud dalam perbuatan nyata. Ini membantah gaya hidup modern yang menganggap iman itu cukup berbuat baik tanpa sholat, tanpa tanggung jawab syariat ya. Nggak apa-apa perempuan buka jilbab, yang penting sedekahnya lancar. Tidak, karena keimanan adalah sesuatu yang terkait antara satu dengan yang lain. Ketika seorang muslimah meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, maka hendaknya jadikan ajaran-ajaran beliau termasuk menutup aurat ya dijalankan. Bukan sekedar satu hal dia konsen lalu yang lain justru dia lalaikan. Nah, dalam dunia pendidikan, dunia pesantren dan dakwah, prinsip ini menjadi dasar pembentukan iman yang aktif ya. Bukan iman yang pasif di lisan
atau bahkan di keyakinan saja tanpa ada pembuktian. Ada dua hal yang patut kita bantah ya dalam hal ini, yaitu klaim Al-Quran adalah teks sosial yang dikonstruksikan oleh manusia Arab abad ke-7. Subhanallah, ini bahasa-bahasa intelektual yang mungkin orang-orang yang tidak mengenal akidah dengan kuat bisa terjerumus dalam ungkapan ini. Al-Quran adalah teks sosial yang dikonstruksikan manusia Arab atau bangsa Arab abad ke-7. Maka ini terbantah dengan ucapan Sufyan bin Uyainah, Al-Qur'anu kalamullah. Wa man qala makhluqun fahuwa mubtadi'. Al-Qur'an adalah firman Allah. Siapa yang mengatakan adalah makhluk, ya, teks sosial, maka dia ahli bid'ah. Artinya siapa yang menurunkan kedudukan wahyu dari firman Allah Subhanahu wa taala menjadi hasil budaya, hasil kreativitas manusia, hasil berpikir manusia, dia telah mengulangi kesalahan Mu'tazilah dan Jahmiyah dalam versi akademik modern. Akidah ini membentengi umat dari sekularisasi tafsir dan deislamisasi hukum syariat. Ya, hati-hati dari hal ini. Hal kedua yang patut kita bantah, yang kita patut berikan benteng agar kita tidak jebol di dalamnya adalah ungkapan yang penting kan hatinya baik. Iman itu urusan batin, bukan amal. Iman tidak berkurang walau banyak dosa dan seterusnya. Maka terbantahlah pernyataan-pernyataan ini dengan ungkapan Sufyan bin Uyainah, al-imanu qaulun wa amal yazidu wa yanqusu. Iman adalah ucapan dan amalan, bertambah dan berkurang. Bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Karena menurut akidah salaf, iman bukan sekedar keyakinan batin, tetapi menuntut adanya amal. Maksiat dan kelalaian menggerogoti iman, sedangkan taat, kemudian zikir, kemudian berbagai amalan-amalan soleh yang lain menambah dan menumbuhkannya. Sehingga pernyataan bahkan tidak tersisa darinya sesuatu, dari kata bal yabqa minhu syai', kata Imam Ibnu Uyainah, adalah isyarat keras agar hati selalu waspada dari hilangnya keimanan. Isyarat keras dari beliau agar keimanan itu perlu dijaga dan ditumbuhkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga yang sedikit ini bisa menambah keimanan kita, menambah pemahaman kita dengan pemahaman yang benar. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.